Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas 05 TMSP 002 WTE 7. Di sini saya akan menjelaskan energi bifuel. Pengertian bifuel: bahan bakar hayati atau bifuel adalah bahan bakar baik padat, cairan ataupun gas dihasilkan dari bahan organik. Bifuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Bifuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri atau komersial, domestik, atau pertanian. Pembakaran limbah organik kering seperti kotoran hewan tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas mengandung hingga 60% metana. Atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester, dan energi dari hutan, menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar. Proses fermentasi menghasilkan dua tipe bifuel, alkohol dan ester. Bahan ini secara teori dapat digunakan untuk meningkatkan bahan bakar fosil. Tetapi karena kadang-kadang diperlukan perubahan besar pada mesin, bifuel biasanya dicampur dengan bahan bakar fosil. Uni Eropa merencanakan 5,7% etanol yang dihasilkan dari gandum, wheat, kentang, atau jagung ditambahkan pada bahan bakar fosil pada tahun 2010 dan 20% pada 2020. Dan 20% pada 2020. Sekitar seperempat bahan bakar transportasi dari Brazil tahun 2002 adalah etanol. Bifuel merupakan kemungkinan memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar karbon atmosfer karena berbagai tanaman yang digunakan untuk memproduksi bifuel. Mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer tidak seperti bahan bakar fosil, melibatkan karbon yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Sedikit meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Meski timbul kekurangan, apakah keuntungan ini bisa dicapai di dalam prakteknya? Penggunaan bifuel mengurangi pula ketergantungan pada minyak bumi serta meningkatkan keamanan energi. Ada dua strategi umum untuk memproduksi bifuel. Strategi yang pertama adalah menanam tanaman yang mengandung gula tebu, gula yang mengandung pati, poliskarida, atau jagung, lalu menggunakan fermentasi ragi untuk memproduksi etil alkohol. Strategi kedua adalah menanam berbagai tanaman yang kadar minyaknya banyak, yaitu minyak sayur nabati tinggi seperti kelapa sawit, kedelai, alga, atau jatrerupa. Saat dipanaskan, maka kovisositasan minyak nabati akan berkurang. Bisa langsung dibakar di dalam mesin diesel, atau minyak nabati bisa diproses bahan bakar seperti biodiesel. Kayu produk sampingannya bisa dikonversi menjadi bifuel seperti gas kayu metamol atau bahan bakar etanol. Karakteristik dari bifuel. Bifuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, baik berupa biodiesel, bioetanol, maupun bioil. Biodiesel dalam unsur kimia merupakan alkyl ester, metil, etil, isofuli, dan sejenisnya, berasal dari asam-asam lemak. Biodiesel dihasilkan dari minyak kelapa sawit, minyak biji jarak, dan sebagainya. Biodiesel umumnya dibuat melalui reaksi metabolisis atau etanolisis minyak lemak nabati, hewani, dan
dengan alkohol, etamol, dan etanol karena memiliki sifat kimia yang mirip dengan BBM alternatif yang memiliki potensi besar untuk sebagian kebutuhan BBM diesel. Adapun karakteristik dari biodiesel adalah sebagai berikut. 1. Menurunkan tingkat optimas asap. Yang kedua, menurunkan emisi gas buang. Yang ketiga, memiliki sifat volumas yang lebih baik dari BBM fosil. Yang keempat, bila dicampurkan dengan BBM diesel dapat meningkatkan body gradability hingga 500%. Yang kelima, mirip dengan BBM diesel sehingga penggunaannya tidak memerlukan modifikasi mesin. Yang keenam, tidak mengandung senyawa aromatik atau nitrogen, hanya mengandung sulfur dengan kadar kurang dari 15 ppm. Yang kedelapan, lebih efisien dalam pembakaran karena mengandung 11% berat oksigen. Sebagai bahan bakar cair, biodiesel sangat mudah didapatkan. Langsung dimasukkan ke dalam mesin diesel tanpa perlu memodifikasi mesin. Selain itu dapat dicampur dengan solar untuk menghasilkan campuran biodiesel yang berseten lebih tinggi. Menggunakan biodiesel dapat menjadi solusi bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar solar sebesar 39,7%. Biodiesel pun sudah terbukti ramah lingkungan karena tidak mengandung sulfur. Apabila biodiesel memiliki banyak kemiripan dengan BBM diesel lainnya hanya dengan bioetanol. Bioetanol memiliki banyak kemiripan dengan bensin. Bioetanol dihasilkan dari sumber nabati dari tumbuhan atau berpartisipasi tetes tebu, nira, sorghum, nira, nifah, singkong, ubi, jalar, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suito Sugeng akan menjelaskan tentang energi biomasa, yaitu studi awal produksi bahan bakar dari proses pirolisis kantong kresek bekas. Penggunaan limbah sampah plastik sebagai bahan untuk menghasilkan bahan bakar minyak merupakan suatu alternatif dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomis. Di lain sisi juga dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terbaik dari pengelolaan limbah plastik jenis kantong kresek yang akan menghasilkan bahan bakar minyak. Proses pirolisis itu sendiri adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan sedikit atau tanpa oksigen, di mana material mentahnya mengalami struktur kimia menjadi fase gas. Selanjutnya adalah proses distilasi, adalah suatu proses pemisahan campuran dari suatu larutan berdasarkan titik didih. Variabel penelitian yang dilakukan meliputi waktu pirolisis selama 15, 30, 45, 60 menit. Suhu pirolisis adalah 260 derajat sampai 300 derajat Celcius. Pengujian bahan bakar minyak dilakukan didasarkan pada standar mutu yang ada di Indonesia, yaitu nilai kalor, titik nyala, kadar air, kadar abu, serta analisa komposisi
dan menentukan energi aktivasinya. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai kalor pembakaran sebesar 10.541 kal per kilogram. Pada titik nyala tertinggi pada suhu pirolisis 300 derajat Celcius dengan waktu reaksi selama 60 menit. Pada titik nyala terendah pada suhu pirolisis 260 derajat Celcius dengan waktu reaksi 15 menit. Untuk kadar abu tertinggi pada suhu pirolisis 300 derajat Celcius dengan waktu reaksi selama 60 menit yaitu 0,26%. Untuk kadar abu terendah pada suhu 260 derajat Celcius dengan waktu 15 menit yaitu 0,01%. Sedangkan untuk kadar air terbaik itu berada pada suhu tertinggi 300 derajat Celcius dengan waktu 60 menit yaitu 0,01%. Dari hasil analisis menunjukkan hasil tertinggi dari Andekana yaitu sebesar 29,3%. Sedangkan untuk hasil aktivasi sebesar 10.777 kilojoule per mol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Fauzan dari kelas 05 TMSP 002 akan menjelaskan tentang energi air. Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa perusahaan di bidang pertanian bahkan juga memiliki pembangkit listrik sendiri yang bersumber dari energi air. Di masa mendatang, untuk pembangunan pedesaan termasuk industri kecil yang jauh dari jaringan listrik nasional, energi yang dibangkitkan melalui sistem mikrohidro diperkirakan akan tumbuh secara pesat. Potensi air sebagai sumber energi. Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas dengan jumlah sekitar 800. Banyaknya sungai dan danau air tawar yang ada di Indonesia merupakan modal awal untuk pembangunan energi air ini. Namun, eksploitasi terhadap sumber energi yang satu ini juga harus memperhatikan ekosistem lingkungan yang sudah ada. Pemanfaatan energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial gravitasi. Energi mekanik aliran air yang merupakan transformasi dari energi potensial gravitasi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Umumnya turbin digunakan untuk membangkitkan energi listrik, sedangkan kincir untuk pemanfaatan energi mekanik secara langsung. Pada umumnya, untuk mendapatkan energi mekanik aliran air ini perlu beda tinggi air yang diciptakan dengan menggunakan bendungan. Akan tetapi dalam mengerahkan kincir, aliran air pada sungai dapat dimanfaatkan ketika kecepatan alirnya memeda.
Pembangkit listrik mikrohidro mengacu pada pembangkit listrik dengan skala di bawah 100 kW. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang dekat dengan aliran sungai yang memadai untuk pembangkit listrik pada skala yang demikian. Diharapkan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri dan dalam mengantisipasi kenaikan biaya energi atau kesulitan jaringan listrik nasional untuk menjangkaunya. Pemanfaatan energi air menggunakan kincir dan turbin. Pemanfaatan energi air dalam skala kecil dapat berupa penerapan kincir air dan turbin. Dikenal ada 3 jenis kincir air berdasarkan sistem aliran airnya, yaitu upper shot, pre-shot, dan undershot. Pada kincir overshot, air melalui atas kincir dan kincir berada di bawah aliran air. Air memutar kincir dan air jatuh ke permukaan lebih rendah. Kincir bergerak searah jarum jam. Pada kincir bershot, kincir diletakkan sejajar dengan aliran air sehingga air mengalir melalui tengah-tengah kincir. Air mengalir melalui tengah-tengah kincir. Air memutar kincir berlawanan dengan arah jarum jam. Pada kincir undershot, posisi kincir air diletakkan agak ke atas dan sedikit menyentuh air. Aliran air yang menyentuh kincir menggerakkan kincir sehingga berlawanan arah dengan jarum jam. Prinsip pemanfaatan mikrohidro. Air dari sungai dibendung, kemudian dialirkan melalui parit. Sebagian air dialirkan ke dalam bak penampungan dan sebagian lagi dialirkan untuk keperluan irigasi. Air dalam bak penampungan kemudian disaring dan dialirkan ke dalam bak penanang. Baik penenang berfungsi untuk menenangkan air agar tidak terjadi kumparan air yang dapat menyebabkan turbin bekerja tidak efisien. Air dalam bak penenang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa besar yang disebut penstock yang menuju powerhouse. Di dalam powerhouse terdapat turbin dan generator. Di dalam generator, energi air yang digerakkan turbin diubah menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan tegangan yang tinggi, maka perlu adanya transformator. Salah satu pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang terdapat di Indonesia adalah PLTMH Cinta Mekar dan berlokasi di Subang, Jawa Barat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Agustian dari kelas 05 TMSP 002. Ingin melanjutkan energi potensi air. Hampir setiap hari manusia menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak hanya untuk penerangan. Listrik juga digunakan untuk beragam keperluan seperti mengolah data dalam perangkat, menghasilkan suara, dan sebagainya. Adapun energi yang bisa digunakan sehari-hari berasal dari listrik yang dihasilkan dari beragam metode. Salah satunya ialah pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Meski kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari, ternyata masih banyak orang yang belum mengetahui cara kerja PLTA. PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar, sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalan untuk penduduk yang jauh
dari pembangkit listrik perkotaan. Mengenal pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang sudah diketahui, PLTA merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air dan menghasilkan energi listrik. Ada beberapa komponen utama dari PLTA, seperti bendungan, saluran, pelimpah, gedung sentral, dan seradang hubungan. Meski begitu, pembangkit listrik tenaga air tak hanya terbatas dari pada air sebuah bendungan, namun juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk seperti tenaga ombak. Ada beberapa kelebihan dari pembangkit tenaga listrik air dibanding tenaga listrik lainnya, seperti mampu menyesuaikan dengan beban, dibutuhkan ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi. Cara kerja PLTA. Cara kerja PLTA pada dasarnya untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin, lalu air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversikan melalui generator energi listrik. Setelah itu, cara kerja PLTA berikutnya akan diteruskan ke power supply energi listrik dan disambungkan oleh kabel. Umumnya kabel tersebut dibentang dan ditahan oleh setet, lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melewati turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Komponen PLTA. Ada beberapa komponen yang penting digunakan PLTA sehingga menghasilkan energi listrik, antara lain bendungan. Salah satu komponen PLTA yang paling utama adalah bendungan. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tidak hanya itu, bendungan juga berperan untuk mengendalikan banjir. Pipa berfungsi menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Adapun pipa pusat dipasang pada bak penampang minimal 10 cm. Sementara itu, ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Fungsi turbin untuk mendorong dan memutar bolak-balik digantikan oleh air. Untuk memutar turbin, langkah berikutnya turbin akan mengonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi kinetik. Tanpa turbin, cara kerja PLTA tidak efektif. Generator merupakan sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi putar sehingga baling-baling turbin berputar. Generator juga akan ikut berputar. Alat ini memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbul arus listrik AC. Jalur transmisi berfungsi untuk mengalir arus dari PLTA ke rumah-rumah atau industri sebelum listrik dikonsumsi. Terlebih dahulu, tegangannya diturunkan dengan transformator step down mekanik yang dikonversikan melalui generator energi listrik. Setelah itu, cara kerja PLTA berikutnya akan diteruskan ke power supply energi listrik dan disambungkan oleh kabel. Umumnya kabel tersebut dibentang dan ditahan oleh setet, lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melewati turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Komponen PLTA. Ada beberapa komponen yang penting digunakan PLTA sehingga menghasilkan energi listrik, antara lain bendungan. Salah satu komponen PLTA yang paling utama adalah bendungan. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tidak hanya itu, bendungan juga berperan untuk mengendalikan banjir. Pipa berfungsi menyalurkan dan mengarahkan
mengalirkan air ke cerobong turbin. Adapun pipa pusat dipasang pada bak penampang minimal 10 cm. Sementara itu ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Fungsi turbin untuk mendorong dan memutar bolang-baling digantikan oleh air. Untuk memutar turbin, langkah berikutnya turbin akan mengonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi kinetik. Tanpa turbin, cara kerja PLTA tidak efektif. Generator merupakan sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi putar sehingga baling-baling turbin berputar. Generator juga akan ikut berputar. Alat ini memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbul arus listrik AC. Jalur transmisi berfungsi untuk mengalir arus dari PLTA ke rumah-rumah atau industri sebelum listrik dikonsumsi. Terlebih dahulu, tegangannya diturunkan dengan transformatir step down.